Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk materi setelah PTS itu adalah ini ya, sinus, kosinus dan tangen jumlah dua sudut. Maksudnya seperti apa nanti akan kita bahas contoh-contohnya. Nah, ini berguna sekali dalam penghitungan, terutama penghitungan untuk sudut-sudut yang bukan istimewa, tapi mengandung unsur sudut yang istimewa. Contohnya seperti ini. Oh ya, sebelumnya kita akan ingat-ingat kembali ya, apa saja yang perlu diingat untuk belajar mengenai jumlah dan selisih kosinus. Yang pertama kita akan mengingat bahwa kalau di sini sudut alfa, maka sinusnya adalah Y per R, depan miring gitu ya. Sinus alfa sama dengan depan miring, Y per R. Nah, kalau kosinusnya, kosinus alfa cos samping miring, berarti X per R. Tangannya, tan desa, depan samping, Y per X, seperti itu. Nah, selain itu, kita juga perlu mengingat nilai-nilai dari trigonometri pada sudut istimewa. Contohnya, sinus 30 derajat itu berapa? Itu setengah. Terus misal kosinus 45 derajat nilainya berapa? Setengah akar 2. Nah, ini harus dihafalkan gitu ya. Terus misal tangan 60 derajat itu berapa? Yaitu akar 3. Ini harus sudah hafal. Nah, kembali lagi ke penggunaannya. Penggunaan dari apa yang akan kita pelajari, contohnya seperti ini. Misal ada pertanyaan sinus 75 derajat. Nah, kalau sinus 60, sinus 30 itu kan kita bisa mengetahuinya ya, karena merupakan sudut istimewa. Nah, kalau 75 derajat bagaimana? Kita menghitungnya tanpa menggunakan kalkulator. Nah, ternyata sinus 75 derajat itu kita perhatikan 75 derajatnya dulu. Merupakan penjumlahan atau pengurangan dari dua buah sudut istimewa, yaitu berapa derajat ya? 40 derajat. Ini bukan sudut istimewa, berarti berapa? 45 ya, 45 derajat dan 30 derajat. Seperti ini. Maaf, ini bukan kurung kurawal. Nah, setelah kita mengetahui 75 derajat itu merupakan penjumlahan atau selisih dari dua sudut yang istimewa, nanti kita akan perlu rumus. Nah, ini rumusnya apa? Nah, akan kita cari tahu rumusnya melalui LKS yang akan Ibu tunjukkan ya. Ini adalah LKS-nya. Kita akan menemukan rumus dari sinus jumlah dua sudut. Sudutnya di sini dimisalkan alfa dan beta. Nah, maksudnya seperti ini ya. Ini ada sudut alfa, ini ada sudut beta. Nah, sinusnya, sinus alfa ditambah beta adalah yang DC ini. Ini nanti rumusnya apa? Kita akan gunakan bantuan gambar ini. Caranya adalah dengan mengikuti langkah-langkah yang ada di sini. Kita ikuti langkah yang pertama dulu. Nah, di sini dimisalkan OD sama dengan R. Ini kita cermati dulu ya. Ini ada dua buah segitiga ya. Segitiga yang sebelah sininya sudutnya A dan sini sudutnya beta, dan yang gabungannya itu alfa dan beta. OD sama dengan R, ini R. OD sama dengan R, tentukan sinus beta dan kosinus beta. Ingat sinus itu apa? Sin depan miring. Ini beta ya, ini segitiganya ini nih. Segitiganya. Sin depan miring berarti DF per R. Kita tulis DF per R. Sedangkan kosinus betanya, kosinus beta
samping miring. Sampingnya adalah OF ya. Sampingnya itu OF, kita tulis OF per R. Nah, kita sudah mengikuti langkah yang pertama untuk menemukan rumusnya. Kemudian lanjut ke langkah kedua. Tentukan panjang DF dan OR dengan menggunakan perbandingan trigonometri pada poin yang pertama ini. Kita yang ditanyakan adalah DF. Berarti kedua ruas kita kalikan R. Menjadi R kali sinus beta sama dengan DF per R kali R, tinggal DF. Sudah ketemu DF-nya. Kemudian OF dengan cara yang sama, yaitu kedua ruas kalikan R, kita akan mendapatkan R kali kosinus beta sama dengan OF. Begitu. Langkah selanjutnya yaitu perhatikan bahwa segitiga CHO dan FHD sebangun. Apakah iya ya? CHO FHD. Kita temukan dulu segitiga CH. Oh, kok CHO? Bukan CHO. CHO dan FHD. Oh iya, ini CHO yang sebelah sini ya. Yang ini Ibu Arsir. Dan FHD ini adalah segitiga yang sebangun karena ini sudutnya saling bertolak belakang ya, sehingga sama. Kemudian di sini adalah sudut sama-sama siku-siku dan otomatis ini sebelah sini sudutnya sama, yaitu sama-sama alfa. Kalau di sini alfa, kita beri nama di sini juga alfa. Kedua segitiga ini sebangun. Artinya besar sudutnya sama dan perbandingan sisi-sisinya itu sebanding gitu ya. Nah, setelah kita mengetahui bahwa CHO dan FHD sebangun, tadi kesimpulannya tadi sama-sama sudutnya alfa ya, sebelah sini. Ini keduanya, ini alfa. Yang ditanyakan adalah kita diminta menentukan sinus alfa dari yang segitiga FOG. Sin alfa dari yang FOG. FOG sebelah sini, Mak. Ya. Ganti tinta dulu ya, sebentar ya. FOG. Sinusnya apa? Sin, depan miring. Yaitu FG per FO atau OF. FG per OF. Kita tulis ya. Maaf ini bolak-balik jadi lama. Sinus alfanya adalah FG per OF. Nah, kemudian kosinus alfanya apa? Yang ditinjau ya sesuai petunjuk yaitu segitiga DEF. DEF yang mana? Yang kecil di atas ini DEF. Kosinusnya sampingnya DE, miringnya DF, berarti DE per DF. Kita tulis di sini DE per DF. Nah, sudah. Kemudian langkah selanjutnya tentukan panjang FG dan DE dengan menggunakan perbandingan trigonometri pada poin 3 ini. Ini pindahkan ke ruas kiri sehingga OF dikalikan sinus alfa sama dengan FG. Jadi ketemu ya nilai FG, berarti FG adalah OF dikalikan sinus alfa. Kemudian yang DE dengan cara yang sama, berarti DF-nya pindahkan sebelah sini, DF dikali kosinus alfa sama dengan DE. Nah, sekarang substitusikan OF dan DF yang kalian peroleh pada poin 2 yang tadi, yang di sebelah sini, ini digantikan dengan yang sudah kita temukan. Sehingga tadi kan R sin beta sama dengan DF. Kita tulis dulu ya. R sin beta sama dengan DF. Ini FG sama dengan, substitusikan OF seperti ini. FG, Ibu tulis dulu ya, FG sama dengan
OF kali sin alfa. Tadi pada poin 2 kita sudah tahu bahwa OF ini R cos beta. Digantikan, disubstitusi artinya digantikan R cos beta. Sehingga FG-nya menjadi R cos beta sin alfa. Atau kalau mau lebih rapi, biasanya alfa dulu yang ditaruh di depan. Kita taruh di depan alfanya menjadi R cos R sin alfa kali cos beta seperti ini. Nah, kemudian untuk yang DF juga sama ya. DF, kok DF DE maksudnya ya, DE sama dengan DF kali cos alfa. Kita lihat yang tadi DF itu apa? DF adalah R sin beta. DF adalah R sin beta. R sin beta itu kita tulis di belakang ya agar beraturan. R sin beta. Atau R-nya taruh di depan juga boleh, terserah. Nah, kemudian cermati ruas garis CD. Ternyata CD itu CE dan DE yang mana nih? CD itu yang sebelah sini. Maaf ya, ini gambarnya sulit sekali. CD ini yang panjang. Ternyata CE tambah DE ya, betul. Kita tulis dulu bolak-balik. Dan CE sama dengan FG. CE sama dengan FG. Mana? CE ini sampai sini sama dengan FG ya, sama ya, tingginya sama. Ini karena ini merupakan persegi panjang gitu. Jadi panjangnya sama. Nah, sekarang kita diminta untuk menentukan nilai CD. Ya, kita tulis saja dulu. CD sama dengan CE tambah DE. Nah, padahal tadi kan ruas garisnya sama. Berarti CD juga sama dengan FG tambah DE. Ini semoga bisa dimengerti ya, walaupun agak sedikit rumit. Mungkin kalian bisa sambil menulisnya di buku. Biasanya kalau kita sambil mempraktekkan akan lebih memahami. Ini kenapa CD sama dengan CE plus DE itu sama dengan yang ini, itu tadi penjelasannya ya. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa ini FG itu adalah FG R sin alfa cos beta ditambah yang ini R cos alfa sin beta. Ini FG, ini DE dijumlahkan. Nah, ini sama-sama ada R. Sama-sama ada R, R-nya kita keluarkan. R-nya dikeluarkan, tinggal ada sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Nah, setelah itu bagilah persamaan pada poin 6 ini, yang terakhir ini ya, dengan R. Kita bagi menjadi CD per R. Sama dengan ini dibagi R habis. Tinggal sinus alfa cos beta plus cos alfa sin beta. Nah, sekarang CD per R itu ternyata sama dengan sinus alfa plus beta. Kok bisa seperti itu? Mari kita lihat.
Sinus alfa plus beta. Ini alfa plus beta. Segitiganya yang mana? Ternyata segitiganya yang ini ya. Sinusnya berarti depan, yaitu CD, miringnya R. CD per R itu sinus alfa plus beta. Sehingga bisa kita ganti CD per R menjadi sinus alfa plus beta. Ini sama dengan sinus alfa kosinus beta plus kosinus alfa sin beta. Inilah rumusnya. Memang dalam menemukan rumus biasanya kita tidak mudah gitu ya. Makanya Ibu terkadang kagum dengan para matematikawan yang dapat menyederhanakan penghitungan dengan menggunakan rumus gitu ya. Kalau kita tinggal menggunakannya saja, biasanya seperti itu. Tapi ini Ibu tunjukkan cara menemukan rumusnya karena agar kita lebih mengenal. Biasanya kalau lebih mengenal, kita lebih paham, mengerti, jadi ingat gitu. Sebetulnya tujuan kita itu hanya menggunakan rumus ini. Menggunakan rumusnya sinus alfa plus beta, yaitu sin alfa cos beta plus cos alfa sin beta. Sin, cos, sin. Ininya urutannya alfa, beta, Itu. Sebetulnya kita hanya akan menggunakan itu. Ini Ibu tulis tadi ya, ini dihapus saja. Nah, sehingga penggunaan rumus tadi itu bagaimana? Ini sudah ditulis rumusnya. Oh, tidak bisa dihapus. Tidak bisa ya. Jadi kita tulis ulang saja ya. Sehingga tadi sinus alfa plus beta adalah bisa diuraikan. Jadi sin alfa cos beta plus cos alfa sin beta. Nah, kita bisa gunakan rumus ini untuk menghitung sinus 75 derajat yang merupakan penjumlahan dari 45 derajat plus 30 derajat. Ini sebagai alfa, yang ini sebagai beta. Sin alfanya berapa? 45 derajat. Cos 30 derajat. Cos 45 derajat ya, ini alfanya. Kemudian sin betanya yaitu sin 30 derajat. Tinggal kita hitung, karena ini sudah merupakan sudut istimewa, kita tahu nilai-nilainya. Sinus 45 derajat yaitu setengah akar 2. Dikalikan kosinus 30 derajat. Yaitu setengah akar 3 ya. Kemudian kosinus 45 derajat setengah akar 2 dan sinus 30 derajat setengah. Kita kalikan, hasilnya adalah setengah dikalikan setengah, yaitu 1/4. Kemudian ini akar 2 kali akar 3, yaitu akar 6. Ditambah setengah kali setengah, 1/4 akar 2. Nih. Atau bisa disederhanakan menjadi ini 1/4-nya dikeluarkan. Tinggal ada akar 6 plus akar 2. Apakah akar 6 ditambah akar 2 sama dengan akar 8? Nah, tentu saja bukan ya. Jadi akar 6 plus akar 2 ya akar 6 plus akar 2. Karena ini beda jenis, ibaratnya ini adalah jeruk, ini apel. Jeruk dan apel ya, jeruk dan apel gitu. Baru kalau misal sama-sama akarnya, misal akar 2 ditambah 3 akar 2. Nah, akarnya sama, berarti ini sama jenisnya. 1 jeruk tambah 3 jeruk, baru 4 jeruk, seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Kalau ini beda jenis, akarnya beda, berarti beda jenis, tidak bisa digabung. Kesimpulannya, sinus 75 derajat adalah nilainya 1/4 dikalikan akar 6 plus akar 2. Tanpa menggunakan kalkulator, kita bisa menentukan sudut yang merupakan bisa penjumlahan, bisa selisih dari sudut-sudut istimewa. Nah, kalau misal sinus berapa ya? 35 derajat. Apakah bisa kita hitung dengan menggunakan rumus ini?
35 derajat berapa tambah berapa yang merupakan sudut istimewa? Sepertinya tidak ada ya. Jadi tidak bisa kita gunakan rumus sinus penjumlahan. Hanya untuk sudut-sudut yang kalau dijumlahkan kalau diuraikan ini bisa menjadi sudut istimewa. Semoga bisa dimengerti untuk rumus kosinus dan tangen jumlah dua sudut. Nanti akan kita langsung gunakan saja ya, tidak usah kita temukan. Besok akan Ibu sajikan rumusnya apa, kemudian contoh-contoh soalnya seperti apa. Hari ini cukup sampai di sini dulu. Silakan kalian catat hal-hal yang menurut kalian penting dan diingat-ingat rumusnya. Sekali lagi akan Ibu bacakan rumusnya. Sinus alfa tambah beta yaitu sin cos kosin. Di sini tandanya positif ya. Sin cos kosin. Nah, ini urutannya alfa beta alfa beta. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.